Sejarah Pulau Sulawesi. Etimologi. Nama Sulawesi diperkirakan berasal dari kata dalam bahasa-bahasa di Sulawesi Tengah, yaitu kata Sula yang berarti nusa atau pulau dan kata Mesi yang berarti logam, yang mungkin merujuk pada praktik perdagangan biji besi hasil produksi tambang-tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano, dekat Sorowako, Luwu. Terbentuknya Pulau Sulawesi. Menurut Profesor John A. Katili, ahli geologi Indonesia yang merumuskan geomorfologi Pulau Sulawesi, bahwa terjadinya Sulawesi akibat tabrakan dua pulau, Sulawesi bagian timur dan Sulawesi bagian barat, antara 19 sampai 13 juta tahun yang lalu, terdorong oleh tabrakan antara lempeng benua yang merupakan pondasi Sulawesi Timur. Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera dengan luas daratan 174.600 km. Suku-suku di Pulau Sulawesi. Berikut 5 suku di Pulau Sulawesi beserta penjelasannya. Yang pertama ada suku Makassar. Suku Makassar sebagai suku terbesar di Sulawesi Selatan menyimpan sejarah yang sangat panjang. Dalam catatan sejarah yang tertulis dalam Lontara, suku Makassar sudah menguasai Pulau Sulawesi sejak abad ke-16. Bahkan kekuasaan orang-orang suku Makassar saat itu meliputi seluruh Pulau Sulawesi, sebagian Kalimantan, sebagian Pulau Maluku, Nusa Tenggara, hingga Timor Leste saat ini. Suku Makassar sendiri terdiri dari beberapa subsuku yang tersebar luas di selatan Pulau Sulawesi, tersebar dari Kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Maros, dan Pangkep. Yang kedua ada suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku Deutero Melayu atau Melayu Muda, masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Penyebaran suku Bugis di seluruh tanah air disebabkan mata pencarian orang-orang Bugis umumnya adalah nelayan dan pedagang. Sebagian dari mereka yang lebih suka merantau adalah berdagang dan berusaha masompe di negeri orang lain. Hal ini juga disebabkan adanya faktor historis orang-orang Bugis itu sendiri di masa lalu. Yang ketiga ada suku Mandar. Orang Mandar sebagian besar berdiam di wilayah Majene dan Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Yang sering mengaku sebagai orang Mandar adalah penduduk Majene, penduduk Mamuju. Sebaliknya, lebih senang disebut orang Mamuju. Kedua suku bangsa ini memang memperlihatkan ciri kehidupan sosial dan budaya yang sama di mata orang luar. Selain mendiami kedua wilayah tersebut, orang Mandar juga mendiami sebagian daerah di wilayah Polewali, Mamasa. Jumlah populasi sekarang sekitar 400 jiwa. Yang keempat ada suku Toraja. Suku bangsa ini mendiami sebagian jazirah Sulawesi Selatan bagian utara. Kata Toraja diberikan oleh penduduk asli Sulawesi Tengah untuk menyebut kelompok etnis yang berdiam di pedalaman dan pegunungan. To artinya orang, dan Riaja artinya dari gunung. Orang Toraja sendiri zaman dulu menyebut kelompoknya berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, yaitu Sa'dan dari nama sebuah sungai yang mengalir lewat wilayah mereka. Karena itu sering juga disebut sebagai Toraja Sa'dan. Dan kalau dilihat dari bahasa mereka disebut pula orang Toraja Tae. Yang kelima, ada suku Bentong. Suku Bentong merupakan suku yang berdiam di desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Populasi suku ini diperkirakan mencapai 25.000 jiwa, yang mana mayoritas memeluk agama Islam. Mata pencaharian utama suku Bentong adalah bercocok tanam. Sehari-hari suku ini berkomunikasi dalam bahasa Bentong. Suku Bentong sering digolongkan ke dalam suku terasing, karena mereka membuat pemukiman yang jauh terpencil dari masyarakat lain. Mereka suka berkelana di hutan, sambil mencari dan berburu apa saja yang mereka temukan di hutan untuk kebutuhan hidup mereka. Menyebutkan contoh-contoh kebudayaan dari Sulawesi Barat. Yang pertama ada bahasa daerah, terdiri dari bahasa Mandar, Bugis, Toraja, Mamasa, dan Melayu. Yang kedua ialah rumah adat. Ada dua, terdiri dari rumah adat Boyang dan rumah adat Banoa Sibatang. Yang ketiga pakaian adat. Pakaian adat dari
Mandar Sulawesi Barat untuk wanita yaitu baju patuduk towaine digunakan saat acara pernikahan. Sedangkan untuk pria menggunakan jas tertutup warna hitam yang berlengan panjang dipadu dengan celana panjang dan sarung yang dililit di pinggang. Yang kedua, pakaian adat wanita di Toraja, Sulawesi Barat yaitu baju poko, cenderung berwarna cerah. Sedangkan untuk kaum pria menggunakan baju bernama sepa talung buku. Yang selanjutnya, tarian adat. Terdiri dari tari bulu londong, tari mapande banua, tari patudu, dan tari salabose daeng porale. Selanjutnya ada senjata adat Sulawesi Barat, terdiri dari belati, jambia, badik, keris atau gayang, dan kandawulo atau parang panjang. Berikutnya ada alat musik tradisional dari Sulawesi Barat, terdiri dari satung, rebana atau rawana, pompang, kecapi mandar, pakeke, calong, dan gongga 5. Upacara adat Sulawesi Barat terdiri dari kalindakdak, sayang patudu, perahu sandek, parawana atau rebana, dan jepa. Kuri panca jirilino engkariwata kalenu nule purani totoku tosi padua siruntu. Muri panca jirilino tudan siwata kalenu letu capana rilino si paduan materu. Kapamu natapaku sirupana dena pada iya rotan ranati tapori sitoto. Matamu mataku alo siri polo dua mampada bunga nada alemu aleku padamu dani terima sidi karena si toto. Faktor-faktor geografis yang berpengaruh terhadap keberagaman budaya Indonesia dan juga Sulawesi. 1. Letak Indonesia yang strategis dan di jalur perdagangan penting, sehingga banyak pengaruh asing yang masuk. 2. Bentuk geografis wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Pembahasan. Indonesia adalah negara yang majemuk atau beraneka ragam suku, bangsa, dan agamanya. Keanekaragaman suku, bangsa, dan agama ini berpengaruh akan banyaknya variasi budaya. Setiap suku di Indonesia memiliki adat budaya tersendiri. Misalnya suku di Sulawesi terdapat suku Bugis. Faktor geografis yang membuat Indonesia memiliki keberagaman budaya adalah lokasi strategis, yaitu terletak di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Hindia.
Posisi yang strategis berpengaruh terhadap keberagaman budaya. Hal ini karena posisi strategis menyebabkan banyak pengaruh asing yang masuk dan mempengaruhi kebudayaan Indonesia, menyebabkan akulturasi dan beragamnya budaya yang ada. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan mempengaruhi keberagaman penduduk.